Maya adalah seorang penari tradisional yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di Lombok. Sejak kecil, ia sudah terpesona oleh keindahan tari tradisional Sasak yang penuh makna. Ayahnya adalah seorang penari terkenal, dan ibunya mengajarkan nilai-nilai budaya kepada Maya sejak usia dini. Tari bukan hanya sekadar gerakan baginya, itu adalah cara untuk mengekspresikan perasaan, merayakan kehidupan, dan menjaga warisan budaya keluarganya. Pada suatu sore yang cerah di bulan Agustus 2018, Maya sedang mempersiapkan diri untuk pertunjukan di sebuah festival budaya di desanya. Dengan gaun khas berwarna cerah yang berkilauan, ia berlatih di halaman rumah, menghayati setiap gerakan. Suaranya mengalun lembut saat ia menari, menciptakan suasana penuh keindahan. Ia merasa bangga bisa mewakili budayanya di depan banyak orang. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Pada tanggal 19 Agustus, gempa berkekuatan 7,0 mengguncang Lombok. Guncangan hebat itu menghancurkan rumah-rumah, merobohkan bangunan, dan memisahkan keluarga. Saat guncangan pertama terasa, Maya langsung memeluk Raka, anaknya yang baru berusia 1 tahun, dan berlari keluar. Tetapi sebelum mereka bisa mencapai tempat aman, reruntuhan mulai jatuh dari atap rumah. Setelah keheningan pasca gempa, Maya terbangun di rumah sakit dengan rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya. Ia merasakan ada yang hilang, seolah ada kekosongan yang mengisi seluruh dirinya. Ketika dokter memberitahunya bahwa kedua kakinya harus diamputasi, dunia Maya seakan runtuh. Bagaimana mungkin ia bisa menari lagi? Bagaimana ia bisa menjadi seorang ibu tanpa kemampuan untuk bergerak dengan bebas, dengan air mata mengalir di pipinya? Maya hanya bisa merenung, merasa terasing dari dirinya sendiri. Setelah keluar dari rumah sakit, Maya pulang ke rumah yang kini sepi dan hancur. Rumah itu, yang dulunya menjadi tempat penuh tawa dan kebahagiaan, kini hanya menyisakan kenangan pahit. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Raka dan Andi, suaminya. Suasana hati Maya semakin kelam ketika ia menyadari Raka tidak lagi bersamanya. Andi yang dulunya menjadi pendukung setianya kini tampak seperti bayangan yang menghilang. Ia mulai menjauh setelah bencana itu. Di awal masa pemulihan, Andi masih berada di sisinya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia tidak tahan melihat kondisi Maya yang sangat berbeda. Dalam hati, Maya berharap Andi akan tetap bersamanya, memberikan semangat saat ia berjuang melawan rasa sakit. Namun, 1 bulan setelah kejadian itu, Andi pergi tanpa penjelasan, tanpa kata pamit, meninggalkan Maya dalam keheningan yang menyakitkan. Maya merasa tidak hanya kehilangan suami dan anaknya, tetapi juga kehilangan harapan. Dia merasa terperangkap dalam kegelapan dan kesepian yang dalam beberapa minggu ke depan. Setiap kali dia melihat cermin, ia melihat seorang wanita yang cacat dan tidak berharga. Dia merindukan Raka, merindukan senyum Andi, dan merindukan kehidupannya yang penuh warna. Setiap malam, dia terbangun dalam kegelapan, merasakan sakit dan kehampaan yang tak terhingga. Maya mencoba mencari cara untuk menghadapi kesedihan ini. Teman-teman dan kerabatnya datang mengunjungi, memberikan dukungan, tetapi tidak ada yang bisa mengisi kekosongan di hatinya. Ia merasa terasing, seolah-olah dunia di sekitarnya bergerak maju tanpa dirinya. Suatu malam, saat hujan turun deras, Maya membuka album foto keluarga. Setiap gambar membawanya kembali ke masa-masa indah, saat Raka tertawa dan Andi memeluknya. Air mata mengalir deras di pipinya, seolah membasuh semua kenangan itu, tetapi tidak ada yang bisa mengembalikan semuanya. Setelah berbulan-bulan terpuruk dalam kesedihan, Maya mulai merasakan adanya dorongan untuk bangkit. Suatu pagi, ia melihat sebuah poster di tembok rumah sakit tentang kelas tari untuk penyandang disabilitas. Dengan bergetar, ia membaca deskripsi kelas tersebut dan merasakan secercah harapan. Meskipun kakinya telah diamputasi, cintanya pada tari tidak bisa hilang. Ia merasa ada sesuatu yang perlu dilakukan, bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk menari dengan cara yang berbeda. Dengan ragu, Maya mendaftar untuk kelas tari itu. Pertama kali memasuki studio, ia merasakan campur aduk antara ketakutan dan kegembiraan. Di dalamnya, ia bertemu dengan para penari lain yang juga memiliki kisah yang menyentuh hati. Mereka datang dari berbagai latar belakang, tetapi semua memiliki semangat yang sama, untuk menari meskipun dengan berbagai keterbatasan. Pelatih tari, Ibu Siti, adalah seorang mantan penari yang juga mengalami kecelakaan yang mengubah hidupnya. Ia memberi Maya dorongan yang sangat dibutuhkan dan mengajarinya bahwa tari bisa menjadi bentuk ekspresi tanpa batasan fisik. Dalam proses belajar,
Maya mulai merasa kebangkitan semangat. Ia menyadari bahwa meskipun tubuhnya tidak sempurna, jiwanya tetap mampu menari. Setiap sesi latihan membawa Maya lebih dekat kepada dirinya yang dulu. Ia belajar menggerakkan tubuhnya dengan cara yang baru, menggunakan kursi roda untuk menari dan menemukan kembali keindahan gerakan. Ketika ia berdiri di depan cermin, ia tidak hanya melihat seorang wanita cacat, ia melihat seorang penari yang kuat dan berani. Rasa percaya diri mulai tumbuh dalam dirinya, dan ia mulai berani bermimpi untuk tampil kembali di luar studio. Maya mulai berinteraksi dengan teman-temannya lagi. Mereka mulai mendukungnya dan hadir di setiap penampilannya. Maya merasa beruntung memiliki orang-orang yang peduli padanya, meskipun tidak bisa menggantikan kehadiran Raka dan Andi. Namun, perlahan-lahan, ia belajar untuk membuka hatinya dan menerima cinta serta dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam kelas tari, Maya bertemu dengan Arfan, seorang fotografer yang sering diundang untuk mendokumentasikan pertunjukan para penari. Arfan adalah sosok yang rendah hati dan penuh perhatian. Ia melihat lebih dari sekadar fisik Maya. Ia melihat semangatnya, keberaniannya, dan keindahan yang terpancar dari dalam dirinya. Arfan mulai mengobrol dengan Maya setelah salah satu pertunjukan, dan mereka segera merasa terhubung. Maya merasa canggung dan ragu saat berinteraksi dengan Arfan. Setelah semua yang dialaminya, ia takut untuk membuka hatinya lagi. Namun, Arfan selalu sabar dan mendengarkan cerita Maya dengan penuh perhatian. Dia tidak pernah menghakimi, dan dalam setiap percakapan, Maya merasakan ketulusan dalam diri Arfan. Seiring waktu, mereka mulai menghabiskan waktu bersama. Arfan sering datang ke kelas tari untuk memberi dukungan, mengabadikan momen-momen indah Maya saat menari. Ia mengambil foto-foto yang tidak hanya menunjukkan gerakan tari, tetapi juga emosi yang terpancar dari wajah gadis pujaan hatinya. Arfan melihat keindahan dalam diri Maya yang mungkin tidak disadarinya sendiri. Maya mulai membuka diri terhadap Arfan. Ia menceritakan semua luka yang ia rasakan, kehilangan Raka, dan bagaimana Andi pergi begitu saja. Arfan mendengarkan dengan penuh perhatian, dan ia selalu berusaha menghibur Maya dengan cara-cara sederhana. Arfan mengajaknya berjalan-jalan di pantai, melihat matahari terbenam, dan berbagi cerita tentang impian dan harapan masing-masing. Dalam kehangatan hubungan mereka, Maya mulai merasakan kembali getaran cinta. Meskipun ada rasa takut yang mengintai, ia menyadari bahwa Arfan bukanlah Andi. Arfan mencintainya apa adanya, dan ia menghargai setiap langkah yang diambil Maya. Dalam pelukan Arfan, Maya merasa nyaman dan aman, sesuatu yang telah lama hilang dalam hidupnya. Namun, momen bahagia itu tidak lepas dari keraguan. Maya seringkali merasa tidak pantas untuk dicintai, dan ia khawatir jika Arfan akan pergi seperti Andi. Suatu malam, saat mereka sedang berbincang di bawah bintang-bintang, Maya mengungkapkan keraguannya. "Arfan, apa kamu benar-benar ingin bersamaku? Dengan keadaan fisikku yang seperti ini," katanya dengan suara bergetar. Arfan menatapnya dengan lembut. "Maya, kamu adalah orang yang luar biasa. Keterbatasan fisikmu tidak mengubah siapa dirimu. Aku mencintaimu, bukan karena fisikmu, tetapi karena siapa dirimu di dalamnya." Kata-kata Arfan menyentuh hati Maya. Dalam momen itu, ia mulai menyadari bahwa cinta bisa mengatasi segala rintangan. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan dengan Arfan, Maya mulai merasakan kehangatan cinta yang tulus. Arfan bukan hanya menjadi pasangan, tetapi juga sahabat sejatinya. Mereka menghabiskan waktu bersama, menjelajahi tempat-tempat indah di Lombok dan berbagi impian serta harapan. Arfan sering membawa kamera dan menangkap momen-momen kecil yang penuh arti, dari senyuman Maya saat menari hingga tawa mereka saat menikmati kopi di pinggir pantai. Setiap foto menjadi pengingat bahwa hidup ini tetap indah, meski diliputi oleh kenangan pahit. Meskipun cinta Arfan begitu kuat, Maya tidak bisa sepenuhnya mengabaikan ketakutannya. Kadang-kadang, saat ia melihat Arfan tersenyum, bayangan Andi, suaminya yang pergi, muncul kembali. Maya khawatir jika Arfan juga akan pergi ketika melihatnya dalam keadaan lemah, atau ketika ia mengalami masa-masa sulit. Ia merasa terjebak dalam siklus rasa sakit dan ketidakpercayaan, dan seringkali merasa dirinya tidak layak dicintai. Suatu malam, saat mereka duduk di beranda sambil menatap bintang, Maya memberanikan diri untuk berbicara. "Arfan, apa kau akan tetap bersamaku jika ada hari-hari buruk yang harus kita lalui di kemudian hari? Bagaimana jika aku kembali merasa tidak berharga?" Ucap Maya pelan. Arfan menatapnya dalam-dalam, menampilkan ekspresi serius namun penuh pengertian.
Cinta bukan hanya tentang saat-saat indah. Cinta sejati adalah tentang berdiri di samping satu sama lain, bahkan ketika semua terasa sulit. Aku mencintaimu bukan karena fisikmu, tetapi karena siapa dirimu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sini untukmu. Jawab Arfan penuh pengertian. Kata-kata itu menggetarkan hati Maya. Ia merasa seolah beban di pundaknya sedikit berkurang. Arfan tidak hanya memberi dukungan. Ia memberi harapan. Meskipun masih ada rasa takut, Maya bertekad untuk berusaha memperbaiki hatinya yang hancur. Ia mulai membuka diri dan menerima cinta yang ditawarkan Arfan. Mereka berdua semakin dekat, saling berbagi pengalaman dan impian untuk masa depan. Maya semakin yakin dengan keputusannya untuk mengadakan pertunjukan tari amal. Ia merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk tidak hanya mengangkat semangatnya sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain yang mengalami kesulitan serupa. Dengan dukungan penuh dari Arfan, Maya mulai merencanakan pertunjukan tersebut, mempersiapkan setiap detail dari konsep hingga pelaksanaannya. Maya menghubungi teman-teman penarinya untuk membantu. Mereka sepakat untuk mengangkat tema kebangkitan dan kekuatan. Setiap penari akan membawakan tarian yang mencerminkan perjalanan hidup masing-masing. Maya merasa terinspirasi oleh semangat juang teman-temannya, dan ia ingin menunjukkan bahwa meskipun memiliki kekurangan, mereka masih bisa bersinar. Seiring persiapan yang berlangsung, Maya merasakan campur aduk antara kegembiraan dan kecemasan. Ia mulai berlatih lebih keras dari sebelumnya, mencoba menciptakan koreografi yang dapat menggugah emosi penonton. Arfan selalu ada di sampingnya, memberikan semangat dan dukungan. Ia sering merekam latihan Maya, membagikan momen tersebut di media sosial untuk menarik perhatian lebih banyak orang. Hari pertunjukan akhirnya tiba. Tempat yang dipilih adalah sebuah gedung seni yang indah di pusat kota Lombok. Ketika Maya tiba di lokasi, ia merasa gelisah. Suara keramaian dan detak jantungnya saling bersahutan. Namun, saat melihat Rudi di antara penonton, ia merasa tenang. Arfan tersenyum dan memberi jari jempolnya, seolah mengingatkan Maya untuk percaya pada dirinya sendiri. Saat tirai dibuka, Maya berdiri di panggung dengan anggun, musik mulai mengalun, dan ia mulai menari. Gerakan tubuhnya yang lincah, meskipun tanpa kedua kaki, menyampaikan pesan yang kuat. Ia menari dengan penuh emosi, mengekspresikan setiap rasa sakit dan harapan yang pernah dilaluinya. Penonton terpesona, dan Maya dapat melihat mata mereka yang penuh haru. Di akhir penampilan, tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Maya merasakan kebanggaan dan kelegaan yang luar biasa. Ia telah mengatasi ketakutannya dan menunjukkan kepada dunia bahwa ia tidak terdefinisi oleh fisiknya. Setelah pertunjukan, banyak orang mendekatinya untuk memberikan pujian dan dukungan. Beberapa bahkan mengisahkan cerita mereka sendiri, merasakan harapan baru setelah melihat penampilannya. Di tengah keramaian itu, Arfan muncul dengan buket bunga. Dengan penuh kasih, ia memberikan bunga itu kepada Maya dan berkata, "Kamu luar biasa. Aku sangat bangga padamu." Maya tersenyum lebar. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai. Dengan cinta dan dukungan Arfan, ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Pertunjukan itu berhasil mengumpulkan dana untuk organisasi yang mendukung penyandang disabilitas. Maya merasa bersemangat, dan ia bertekad untuk terus menginspirasi orang lain melalui tarinya. Kebangkitan Maya bukan hanya tentang kembali ke panggung, tetapi juga tentang menemukan jati diri dan kekuatan yang selalu ada dalam dirinya. Bersama Arfan, ia siap melangkah menuju masa depan yang penuh harapan dan cinta. Maya dan Arfan melangsungkan pernikahan sederhana namun penuh makna. Dikelilingi oleh orang-orang terkasih, mereka merayakan cinta yang telah melalui berbagai ujian. Maya kini tahu, hidup ini tidak akan pernah berjalan mulus seperti yang kita harapkan, tetapi cinta dan dukungan dari orang-orang terdekat dapat mengubah segalanya. Ia terus menari, terus berbagi kisahnya, dan menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Ia belajar bahwa setiap cobaan yang dihadapi bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru yang lebih indah. Bersama Arfan, Maya menemukan kebahagiaan sejati dan harapan baru, dan ia siap menjalani hidup ini dengan semangat yang tidak pernah padam. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.